Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah mendengar peribahasa yang mengatakan ayam mati di dalam lumbung. Ungkapan ini sebetulnya mengandung banyak makna. Salah satunya adalah nuansa tragis, bahwa di dalam kelimpahan seseorang bisa mengalami kekurangan. Tetapi sekaligus juga mengungkapkan situasi ketidaktahuan atau kebutaan. Buta akan apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada sebagai miliknya, dan kemudian merasa kekurangan. Dan menurut saya, peribahasa ini ada karena muncul dari pengalaman yang sering terjadi. Seekor ayam tidak sadar sekelilingnya begitu banyak padi karena dia di dalam lumbung, tapi malah mati kelaparan karena tidak sadar. Persis, sebetulnya kita juga, sebagian di antara kita mengalami hal yang sama. Kita tidak sadar dan karena itu menderita. Dua orang berjanji saling mengasihi dan kemudian ujung-ujungnya ada sakit hati dan dendam. Mati di lumbung padi. Tuhan begitu mencintai kita, selalu ada untuk kita. Tetapi merasa khawatir, merasa takut dan kesepian. Ayam mati di lumbung padi. Semesta ini memberikan segala-galanya. Tumbuhan yang kita makan, udara yang kita hirup, oksigen, bunga-bunga yang indah, semuanya diberikan untuk kita. Dan kita merasa tidak dicintai. Ayam mati di lumbung padi. Tuhan selalu menyertai kita, Immanuel. Tetapi kita merasa sendirian, kesepian. Ayam mati di lumbung padi. Saudara-saudari terkasih, langkah pertama sebetulnya untuk mengatasi situasi tragis ini adalah langkah sadar. Kita seringkali tidak sadar. Kita seringkali hidup di dalam pikiran, bukan hidup di dalam kenyataan saat ini. Bangun pagi sudah terbebani. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Yang kemarin belum selesai. Sudah hidup di dalam pikiran. Dan semuanya itu ilusi. Karena di dalam pikiran. Sampai-sampai realitas, kenyataan tidak dilihat. Seperti ayam mati di lumbung padi. Karena dia tidak sadar. Kenyataan tidak dia lihat. Kita seringkali hidup di dalam memori masa lampau dan cita-cita di masa depan. Tapi kemudian tidak sadar saat ini akan kelimpahan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan mengajar kepada kita, hendaklah kalian hidup di dalam kasih. Mengapa? Karena orang yang mengasihi, dia sadar. Dia hidup sepenuhnya. Dia fokus. Tetapi orang yang tidak mengasihi, dia hidup di dalam pikirannya. Selalu bergerak terus. Habis ini apa, habis itu apa. Tidak pernah berhenti sejenak. Bahkan tidak pernah sadar betapa
begitu banyak kasih Tuhan sudah dilimpahkan. Maka Tuhan mengajar kepada kita cara untuk menjadi lebih sadar, yaitu dengan mencintai, dan yang kedua dengan bersyukur. Dua langkah ini membantu kita untuk berhenti sejenak, menyadari kehebatan cinta Tuhan lewat alam semesta. Setiap membuka mata, kita bisa menyaksikan jejak-jejak cinta Tuhan kepada kita. Dan hati kemudian bisa bersyukur. Dan semakin peka, semakin kita bersyukur. Semakin kita bisa menyaksikan di mana-mana ada cinta Tuhan. Di lumbung padi dan tidak mati. Karena peka, karena sadar. Maka penting sekali latihan kesadaran. Tidak hanya berarti harus duduk dan kemudian menyadari. Itu bagus, itu latihan. Tetapi kalau sadarnya hanya 10 menit, yang 23 jam, 50 menit nggak sadar, ya susah. Latihan itu dimaksudkan supaya kita begitu mudah sadar dan kita semakin peka bahwa kita ada di lumbung padi. Tidak perlu khawatir kekurangan makanan. Saya ini seringkali heran ketika ada orang yang begitu menderita karena kekurangan. Padahal alam semesta itu menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Bahkan dengan melempar benih, bumi dengan segera menangkap dan kemudian memberi energi untuk bertumbuh. Dan Tuhan memberi kehidupan. Seperti itu. Luar biasanya cinta Tuhan lewat semesta ini. Tapi seringkali kita tidak sadar. Karena kita sibuk di dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita berpikir, kita tidak sadar. Dan ketika kita sadar, kita tidak berpikir. Kebahagiaan tidak ada di pikiran. Pikiran dan akal budi tidak menciptakan kebahagiaan. Yang menciptakan kebahagiaan adalah kesadaran, rasa syukur, cinta. Akal budi intelektual itu menganalisa. Sesuatu yang dianalisa tidak akan memunculkan kebahagiaan. Karena kehilangan keseluruhan. Lalu menjadi serpihan-serpihan kecil. Memang jelas, tetapi tidak menimbulkan kebahagiaan dan tidak menghasilkan apa-apa. Contoh, ada orang yang suaranya bagus sekali, merdu sekali. Akal budi kita langsung berpikir, wow, apa yang membuatnya suaranya begitu merdu? Mari kita teliti, kita analisa. Pita suara, oke. Kita teliti pita suara yang suaranya merdu seperti apa. Kita bandingkan dengan pita suara yang suaranya kayak kambing. Lalu dianalisa, dibelah-belah, tidak ketemu apa-apa, paling kita tahu data. Tapi suara tidak pernah kita ketemukan. Suara indah tidak pernah muncul dari analisa. Sama seperti matahari terbenam yang begitu indah. Warna jingga, semburat kuning dan merah. Membawa nuansa syahdu. Mari kita teliti, kita analisa. Apa yang membuat senja itu begitu mengharukan, begitu indah. Lalu diteliti, oh ini kuning, ini gelombang cahaya kuning ukurannya sekian. Gelombangnya, kecepatannya sekian. Tidak ketemu keindahan di situ. Akal budi kita memang bukan untuk keindahan, bukan untuk kebahagiaan. Maka mencari kebahagiaan lewat akal budi sudah salah dari awal. Kebahagiaan itu ditemui dengan kesadaran, dengan pengalaman, dengan kehadiran, dengan keseluruhan, dengan rasa syukur, dengan cinta. Karena itu, ketika kita sadar, kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita ada di Taman Firdaus. Tidak usah nanti, sejak sekarang. Segalanya ada, segalanya untuk kita, dan Tuhan bersama kita. Itulah Firdaus, itulah kerajaan Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah itu tidak bisa ditunjuk di sini, di situ. Karena kerajaan Allah itu bukan bentuk. Bentuk selalu terbatas. Tetapi sebuah dimensi, sebuah kesadaran
sebuah keutamaan, sebuah keluasan, sebuah kelegaan. Kelegaan dan kesadaran bahwa kita selalu bersama Tuhan, Tuhan bersama kita, Immanuel, dan Tuhan memberikan segala-galanya. Dan karena itu enough, cukup, basta. Dan kemudian berbahagia. Karena tidak terus mencari, melainkan sudah menemukan. Sudah selalu bersama Tuhan, selalu merasakan cinta Tuhan, bersama Tuhan di dalam Firdaus. Itulah kerajaan Allah yang selalu ada di antara kita. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ada di antara kalian. Karena kita ada di dalam lumbung padi. Tinggal sadar dan peka. Dan kemudian bersyukur dan mengalami, merasakan cinta Tuhan. Itulah Firdaus. Itulah kerajaan Allah. Itulah kesatuan antara Allah dan manusia. Dan itulah keselamatan. Maka sadarlah. Handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.